Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pendidikan Biologi C Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang jaringan periderm. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu saya Wiwin Sugiyarti dengan NIM akhir 052. Saya Nadia Nurmafaza dengan NIM akhir 056. Saya Indri Rizky Islami dengan NIM akhir 068. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih jaringan periderm itu. Next. Ya. Jaringan periderm merupakan jaringan pelindung sekunder pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae yang menggantikan epidermis pada batang dan akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ya, jaringan ini terdiri dari tiga lapisan utama yaitu velogen atau cambium gabus, velum atau jaringan gabus yang selnya mati dan berdinding suberin, dan veloderm atau jaringan parenkin hidup yang berdinding tipis. Fungsi utamanya yaitu melindungi tumbuhan dari penguapan berlebihan, kerusakan mekanis, dan infeksi patogen. Periderm juga membantu menjaga kelembapan dan berperan dalam penyembuhan luka pada tumbuhan. Lapisan selnya rapat dengan dinding yang mengalami penebalan oleh zat suberin sehingga kedap air. Next. Nah, struktur periderm ini ada tiga, yaitu velogen, velum, dan veloderm. Dapat dilihat seperti gambar di sampingnya. Struktur yang pertama yaitu velogen, merupakan kambium gabus yang selnya meristematis. Velogen ke arah luar membentuk gabus atau velum dan ke arah dalam membentuk parenkim atau veloderm. Ciri-cirinya yaitu satu, jaring periderm yang dibentuk oleh kambium gabus. Dua, terletak di bagian bawah epidermis. Tiga, terdapat pada tumbuhan dikotil. Pada gambar di samping itu dapat kita lihat bahwa velogen ini terdapat di bawahnya velum. Nah, Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai film. Film merupakan lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Ciri-cirinya yakni jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar. Yang kedua, tersusun oleh sel-sel mati. Yang ketiga, tersusun dari sel-sel berbentuk kotak. Yang keempat, ada dinding sel mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat impermeable. Bisa dilihat di gambar samping sesuai dengan ciri-cirinya, yakni tersusun dari sel-sel yang berbentuk kotak-kotak. Selanjutnya, yakni veloderm, yang dimana veloderm merupakan jaringan pelindung pada tumbuhan, terletak di bagian dalam kambium, gabus, velogen. Veloderm tersusun dari sel-sel hidup yang berdinding tipis. Ciri-cirinya, jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam, tersusun oleh sel-sel hidup, tersusun dari sel-sel yang menyerupai sel parenkim. Selanjutnya, pengertian dari poliderm. Poliderm adalah jaringan periderm yang terstruktur khusus pada akar beberapa familia tumbuhan seperti Hypericacea, Myrtaceae, Onergecae, dan Rosaceae. Poliderm terdiri dari lapisan-lapisan sel yang silih berganti, dengan satu lapisan sel yang sebagai bergabus dan lapisan lain yang tidak bergabus. Poliderm bisa sangat tebal, sampai mencapai 20 lapisan sel atau lebih, di mana hanya lapisan sel paling luar yang mati, sementara lapisan dalam berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yakni ritidom.
Ritidom merupakan bagian kulit kayu yang sudah mati, terbentuk dari lapisan-lapisan periderm yang tidak aktif lagi. Ritidom muncul akibat pertumbuhan jaringan di dalam tumbuhan yang menekankan keluar sehingga lapisan periderm yang lama pecah dan mengelupas. Bila proses ini terjadi berulang kali dan periderm lama belum seluruhnya lepas, akan terbentuk lapisan ritidom yang tebal dan melekat, berupa jaringan mati yang menjadi kulit kayu keras pada batang dan akar. Selanjutnya ada perkembangan jaringan periderm. Perkembangan jaringan periderm terjadi karena aktivitas kambium gabus dan velogen yang merupakan jaringan meristem sekunder. Prosesnya dimulai dari pembelahan sel velogen yang membelah ke arah luar membentuk velum, yaitu jaringan gabus yang mati dan berdinding suberin, dan membelah ke arah dalam bentuk veloderm atau jaringan parenkim hidup. Gabungan ketiga jaringan ini, yakni velogen, velum, dan veloderm, membentuk jaringan periderm yang menggantikan epidermis pada batang dan akar yang mengalami pertumbuhan sekunder. Perkembangan periderm dapat menjadi melalui dua cara. Yang pertama ada pertumbuhan periderm pertama yang terbentuk pada lapisan dalam sebagai respons awal penggantian epidermis. Yang kedua ada periderm selanjutnya yang berkembang menggantikan periderm sebelumnya atau sebagai adaptasi lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, perkembangan jaringan periderm sendiri tadi kan dibagi menjadi dua macam. Nah, periderm yang pertama itu, periderm pertama terbentuk sebagai lapisan pelindung utama yang menggantikan epidermis, sementara periderm berikutnya berperan dalam pergantian dan pemeliharaan pelindung sekunder pada tumbuhan yang terus tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan periderm pertama, jaringan periderm ini terbentuk di lapisan dalam organ tumbuhan, biasanya di bawah epidermis. Velogen atau kambium gabus muncul dari sel-sel meristematik di lapisan subepidermal seperti parenkim, korteks, atau kolenkim. Nah, velogen ini kemudian membelah secara periklinal membentuk velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Nah, velum ini berfungsi sebagai lapisan pelindung yang kedap air, sedangkan veloderm ini berfungsi sebagai jaringan penyimpanan dan cadangan makanan. Cara ini umum pada tanaman yang mengalami pertumbuhan sekunder seperti pada batang populus. Nah, berikutnya periderm selanjutnya atau periderm susulan dapat berkembang menggantikan periderm yang lama dan biasanya terbentuk secara tidak bersinambungan atau timpal-menimpal. Periderm baru ini bisa terbentuk dari lapisan sel di dalam atau dari jaringan lain yang meristematik, terutama setelah terjadi luka atau kerusakan. Perkembangan ini memungkinkan regenerasi jaringan pelindung dan penyembuhan luka pada tanaman. Next. Nah, selanjutnya jaringan periderm yang terluka. Periderm terluka ini terjadi ketika jaringan periderm pada tumbuhan mengalami kerusakan atau luka akibat faktor eksternal seperti mekanis, serangan patogen, atau tekanan lingkungan. Nah, proses penyembuhan jaringan periderm luka melibatkan pembentukan kembali jaringan gabus atau periderm sebagai lapisan pelindung baru. Nah, pada luka tersebut, sel-sel meristematik, velogen luka, atau kambium gabus yang luka akan terbentuk di bawah area yang terluka dan mulai membentuk lapisan velum atau jaringan gabus yang baru pada bagian luar. Nah, jaringan gabus ini berfungsi untuk menutup luka dengan jaringan mati yang berdinding suberin, sehingga mencegah masuknya air dan mikroorganisme patogen. Jaringan mati lama pada luka akan
terangkat keluar seiring pembentukan jaringan gabus baru tersebut. Nah, penyembuhan luka periderm ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kemampuan meristem untuk merespon luka. Pada tumbuhan dikotil, periderm luka cukup responsif dan mampu membentuk jaringan pelindung yang baik. Sementara pada banyak monokotil, periderm luka kurang berkembang atau tidak terbentuk sama sekali. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan fungsi pelindung kulit sekunder dan mencegah infeksi lebih lanjut pada tumbuhan. Next. Nah, berikutnya adalah contoh dan penerapan dari periderm. Contoh tumbuhan yang memiliki jaringan periderm adalah tumbuhan berkayu yang mengalami pertumbuhan sekunder seperti kayu jati, mangga, mahoni, karet, dan umbi-umbian seperti kentang dan wortel. Periderm pada tumbuhan ini berfungsi menggantikan epidermis sebagai jaringan pelindung sekunder yang lebih tahan terhadap kerusakan dan kehilangan air. Next. Nah, kemudian yang kedua ada penerapan jaringan periderm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kayu dari tumbuhan dengan periderm digunakan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan alat rumah tangga karena kekuatannya. Kemudian yang kedua ada kulit kayu yang mengandung periderm bergabus, melindungi kayu dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, jaringan gabus atau velum yang merupakan bagian dari periderm dipanen untuk berbagai keperluan seperti bahan isolasi, aluminium foil, dan pembuatan produk gabus yang ringan dan tahan air. Kemudian yang keempat, ada umbi dengan periderm berfungsi sebagai cadangan makanan dan pelindung fisik yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang jaringan periderm. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.